Di lorong panjang itu tampak para pelayan tengah bebersih, mengelap, menyapu, dan menyemprot tanaman hias di pot. "Hei, Boni, bagaimana rasanya melayani Nona Rikanza?" tanya salah satu pelayan yang tengah membersihkan kaca bufet. "Dia sangat baik," jawab Boni tersenyum, terbayang lagi akan sikap ramah Rika yang selalu mengajaknya minum teh bersama. "Wih, jadi beneran ya kata rumor. Meskipun mereka memiliki wajah yang sama, tapi sifat mereka sangat berbeda." "Iya, saat aku melayaninya di meja makan juga, dia selalu tersenyum ramah dan mengucapkan terima kasih." Dua pelayan lainnya yang tengah mengusap debu di guci besar menyahuti obrolan. "Kadang kalau melihat wajahnya aku merasa takut. Teringat lagi dengan Nona Nika, soalnya mereka sangat mirip sekali. Kalau keingat beliau selalu bikin aku merinding deh. Aku heran deh sama Tuan Muda Alex. Kok bisa ya jatuh cinta sama Nona Nika yang jutek tak bisa senyum itu?" Semua orang yang semula sibuk dengan pekerjaan sontak menoleh ke arah pelayan yang mengatakan hal tersebut. "Yah, mungkin karena beliau cantik. Tapi bukankah sekarang juga beliau sedang mengejar Nona Rikanza?" "Iya, aku pernah lihat Tuan Muda beberapa kali mencoba menemui Nona, tapi selalu dicegat oleh pengawal. Menurut kalian aneh tidak?" "Aneh kenapa?" Mereka semua langsung menoleh ke arah si gadis pelayan yang mengajukan pertanyaan. "Ya aneh gitu. Setelah jatuh cinta pada Nona Nika, sekarang beliau mengejar Nona kita yang memiliki paras sama persis. Kalau begitu, Tuan Muda Alex akan menganggap Nona Rikanza sebagai Nona Nika dong." Sesuatu benda jatuh langsung menghentikan obrolan mereka. Sontak semua pasang mata melirik asal suara yang seketika semua mata melotot terkejut, karena orang yang sedang digosipinya sudah berdiri mematung di sana. Selamat pagi, Nona." Serempak para pelayan menundukkan bahu memberi hormat. Seiring tubuh mereka sedikit gemetar merasa bersalah karena telah berani membicarakan sang majikan di belakangnya. "Jadi, apa itu sebabnya Tuan Sekretaris baik banget padaku? Karena aku memiliki wajah yang sama dengan Nika Mala?" Batin Rika masih terkejut akan kenyataan yang didengarnya barusan. Boni dengan inisiatif melangkah maju mendekati sang majikan. Dia mengambilkan buku yang tadi jatuh tadi lalu menyodorkan ke Rika yang masih mematung terpaku itu. "Nona, maafkan kami. Kami sungguh sudah bersikap lancang dengan membicarakan Anda di belakang. Kami memang pantas dihukum, Nona." "Oh, kenapa sampai bawa-bawa hukuman segala?" "Tidak apa-apa kok." Tersenyum kaku Rika menerima buku tersebut. "Lagian aku hanya sekedar mau lewat aja. Jadi kalian lanjutkanlah bekerja lagi." "Baik, Nona." Serempak mereka yang segera para pelayan itu langsung kembali bergerak pada pekerjaannya masing-masing. "Boni, kamu ikut aku," perintah Rika sambil berbalik kembali berjalan. "Baik, Nona." Boni ikut membuntuti dari belakang. Selama di perjalanan menyusuri lorong panjang itu, Rika tampak termenung masih saja memikirkan akan pembicaraan para pelayan tadi yang sebagian akhirnya saja yang dia dengar. "Boni." "Iya, Nona," sautan sigap pelayan tersebut. "Kamu bisa ceritakan, Rikanza?" Seseorang memanggil namanya yang seketika ucapan Rika tergantung di udara. Rika menoleh ke arah suara yang di sana ada si Alex dengan wajah senang mendekat ke arahnya. "Tuan Sekretaris, akhirnya aku bisa bertemu denganmu juga. Sulit sekali menemuimu," ucap Alex menatap lekat pada wajah cantik gadis yang sudah berada di hadapannya. Melihat senyuman hangat di wajah lelaki tersebut, hati Rika terasa perih teringat lagi oleh pembicaraan para pelayan tadi. Dia membuang muka menghindari bersih tatap. "Untuk apa Anda menemui saya?" Senyuman di bibir Alex sedikit memudar. "Karena aku ingin melihatmu. Jika tidak ada hal lain yang ingin Anda sampaikan, tolong minggir dari jalan saya." Ketus Rika melangkah melewati si Alex begitu saja. Dengan cepat Alex meraih sebelah tangan gadis itu sehingga pergerakan Rika terhenti. "Rikanza, ada apa denganmu? Kenapa kau bisa sedingin ini terhadapku? Padahal terakhir kali kau tidak seperti ini." "Tuan Muda, tolong lepaskan tangan Anda dari Nona kami," peringatan Boni yang sudah berdiri di antara mereka berdua.
namun malah diabaikan oleh si Alex, yang seakan hanya ada mereka berdua saja di sana. Katakanlah, apa yang membuatmu sampai sedingin Anda datang ke negara ini karena ingin bertemu dengan Nikamala kan? Serobot Rika memotong ucapan. Seketika Alex tertegun menatap dalam diam. Rika memutar badannya lagi menghadap lelaki yang terpaku itu. Jika Anda ingin bertemu dengannya, tolong carilah dia. Jangan datang ke hadapanku. Terjeda sejenak, Rika melepaskan pegangan tangan si Alex di jemari tangannya lalu menatap tegas. Karena aku bukan dia. Lagi-lagi Alex dibuat terpaku mematung sampai kedua matanya tak berkedip saking terkejutnya. Ayo Boni, ucap Rika sambil berbalik lagi dan berlalu pergi bersama pelayan itu, meninggalkan si Alex yang termatung di tempat. Hembusan napas kasar Alex sampai kakinya terasa lemas akibat shock. Dia menyenderkan punggung ke dinding untuk menetralkan keterkejutan. Bagaimana dia bisa tahu soal Nikamala? Apa si tua sudah memberitahukannya? Tidak, itu tidak mungkin si tua kan? Lalu siapa yang memberitahukannya? Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul di benak Alex seiring menghela napas pelan dan mengusap wajahnya. Kembali ke Rikanza berada. Gadis itu mendudukkan diri ke sofa panjang seiring menghembuskan napas panjang. Nona mau minum? Tawar Boni menyodorkan segelas air putih yang langsung diterima. Terima kasih Boni. Dia meminumnya hingga habis setengah lalu meletakkan gelas itu ke atas meja. Boni, sini kamu duduk juga. Ajak Rika menepuk sebelah sofa yang kosong. Yang dengan patuh pelayan itu mendaratkan bokongnya ke bagian yang ditepuk. Selama sesaat tidak ada percakapan di antara mereka berdua yang sama-sama merapatkan bibir sibuk dengan pikirannya masing-masing. Rika yang ingin banyak bertanya namun enggan karena takut membebani si Boni lagi. Dia memilih menunggu pelayannya itu berbicara lebih dulu. Begitupun dengan si Boni yang sama-sama enggan memulai berbicara karena segan dan tak sopan untuk memulai. Boni, apa tidak ada yang ingin kamu ceritakan? Akhirnya setelah pergolakan batin, Rika memilih membuka suara lebih dulu. Apa maksud Nona mengenai tuan muda Alex dan Nona nikah? Tanya Boni tampak ragu dan gelisah, yang dimangguti oleh Rika. Kamu bisa kan ceritakan semuanya tentang saudaraku yang kamu tahu? Nona, gadis itu melirik sekitar terlihat gusar. Ya, katakanlah, aku mendengarkan. Rika semakin memojokkan. Sebenarnya Nona Rika sudah. Ucapan Boni tergantung di udara oleh suara dering nyaring telepon. Rika hanya bisa menghembuskan napas pelan dan bergerak meraih gagang telepon yang berada di atas meja nakas dekat sofa yang diduduki. Iya, halo? Sapa Rika pada orang di seberang telepon. Aku dengar Tuan Besar saja masih belum memberitahukan soal Nona Rika ke Nona Rikanza. Kalau gitu, apa aku tak apa memberitahukannya pada beliau sekarang? Batin Boni menatap gadis yang tengah berbicara dengan orang di seberang telepon. Rika meletakkan kembali gagang telepon itu ke tempatnya saat panggilan telah berakhir. Boni, iya Nona. Pak Leon memintamu untuk segera menemuinya sekarang. Oh, baik. Segera Boni beranjak berdiri dan membungkukkan badan sebagai salam. Kak, kalau begitu saya akan menemui beliau. Baiklah, temui dulu beliau. Mohon maaf Nona, jika Anda butuh sesuatu tolong panggil saya lewat intercom di nakas. Kalau begitu saya permisi. Kemudian Boni berbalik pergi setelah mendapati anggukan kepala dari Rika. Setiap kali aku ingin tahu soal saudara kembaranku, pasti saja ada gangguan. Kenapa ya? Apa aku memang gak boleh tahu soal kembaranku? Aku kan pengen bertemu dan tahu juga tentangnya. Keluh Rika dengan wajah cemberut.